Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabatku, kita bertemu lagi dalam sharing session tentang kali ini tentang bagaimana kita bisa menyelamatkan diri di saat terjadi gempa dan tsunami di saat pandemik COVID-19 ini. Teman-teman, Indonesia kan kita tahu sendiri memang punya potensi gempa dan tsunami yang cukup tinggi ya, kita tahu semua. Nah, untuk mempersingkat kita langsung saja bicara dengan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan bila terjadi gempa dan potensi tsunami ya. Yang pertama yang bisa teman-teman lakukan itu adalah amankan diri dari dampak gempa dengan tindakan drop, cover, dan hold on, atau dalam bahasa Indonesianya sujud, berlindung, dan bertahan. Nah, memang kita harus melindungi diri dari dampak gempa karena memang pada saat terjadi gempa yang cukup besar, cukup kuat, itu bangunan bisa runtuh, minimal benda-benda yang ada di dalam rumah itu bisa berjatuhan dan bisa menimpa kita dan bisa mencederai kita sampai kita bisa dalam kondisi tertentu juga bisa berdampak terhadap kehidupan kita. Nah, itu jadi kita harus bisa menyelamatkan diri, dan langkah drop, cover, hold on atau sujud, berlindung, dan bertahan ini itu bisa kita terapkan ya. Untuk yang tindakan bersujud atau drop itu teman-teman bisa langsung melakukan tindakan bersujud, berlutut, kemudian sikunya menempel ke lantai, terus kemudian buat base yang lebar, jadi antara jari-jari kaki, lutut, dan siku itu kita bikin base yang sedikit melebar gitu ya, agak lebar sehingga lebih stabil. Kemudian bikin tubuh sekecil mungkin, kemudian lindungi kepala dan lindungi leher. Ini dimanapun teman-teman berada saat terjadi gempa besar, maka lakukan saja drop. Tidak usah menunggu atau tidak usah mencari-cari meja untuk bersembunyi di kolong meja, karena kalau dalam gempa besar itu teman-teman bisa terpelanting pada saat berjalan. Jadi langsung saja lakukan drop. Kemudian setelah itu tindakan selanjutnya itu adalah tindakan cover atau berlindung. Nah, ini di sini tempat perlindungan yang baik itu adalah kolong tempat tidur, kolong meja yang bisa kita gunakan selama kedua benda tersebut memang cukup kuat. Nah, bila tidak tersedia kolong meja, tidak tersedia kolong tempat tidur, misalnya kalau sekarang kan memang tempat tidur itu udah nggak ada kolongnya. Nah, itu teman-teman bisa melakukan drop di samping tempat tidur, bisa melindungi diri di samping tempat tidur, sehingga nanti pada saat ada reruntuhan tersebut akan menimpa tempat tidur, terus kemudian menimpa lantai, sehingga kita masih terlindung dari jatuhan-jatuhan tersebut. Kemudian tindakan yang ketiga itu adalah hold on. Nah, hold on ini dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan bertahan. Nah, teman-teman ini di sini bisa harus bertahan di posisi perlindungan tersebut, baik itu di kolong meja, di kolong tempat tidur, di samping meja, di samping tempat tidur, di samping sofa yang nggak ada kolongnya. Nah, itu teman-teman tetap mengatur posisi, jangan sampai terlepas dari perlindungan tersebut ya. Nah, terus kemudian teman-teman di sini harus diwaspadai gempa ya, harus mewaspadai gempa yang bisa berpotensi memicu tsunami ya, memicu tsunami. Jadi kalau seandainya ada beberapa, kebetulan kita sedang berada di pantai, di dekat pantai gitu ya, bisa di pantai, bisa dekat pantai atau sekitaran pantai. Nah, itu ada alarm mental namanya ya, alarm mental untuk kita melakukan evakuasi mandiri. Jadi begitu ada tanda-tanda seperti ini, maka teman-teman bisa langsung melakukan evakuasi secara mandiri. Jadi langkah yang kedua itu adalah kita segera evakuasi menuju tempat yang tinggi dan aman setelah guncangan
gempa selesai. Nah, alarm mental apa yang bisa kita gunakan sebagai tanda bahwa wah, ini kemungkinan bisa memicu tsunami gitu ya. Ada 3. Yang pertama itu adalah gempanya sangat kuat. Apa ciri gempanya itu sangat kuat? Yaitu tadi, Anda tak mampu untuk berdiri. Jadi sangat goyang, sangat pusing sehingga teman-teman itu terjerembab. Gitu ya. Dan ini kejadiannya gempanya itu bisa lebih dari 30 detik. Nah, bagaimana kita tahu 30 detik gitu ya? Ya kita bisa mencoba menghitungnya gitu ya. Sehingga hitungan ke 30 detik. Sehingga kita tahu udah lama atau belum gitu ya. Karena pada saat gempa memang kadang-kadang kita bilangnya lama, padahal karena kita panik sehingga bilangnya lama, padahal belum 30 detik. Tapi paling tidak gempa yang kuat ini udah merupakan salah satu tanda adanya potensi tsunami. Kemudian selanjutnya banyak gedung atau bangunan yang runtuh, terutama kalau kita lihat bangunannya itu sampai pilar-pilarnya itu atau itu ambruk gitu atau bengkok ambruk gitu. Nah, itu merupakan salah satu tanda juga. Kemudian kita bisa lihat yang listrik yang rubuh atau miring. Ini juga salah satu tanda bahwa gempa itu sangat kuat. Ya, gempanya kuat nih. Nah, ini bisa kalau kita di pantai ya udah hati-hati deh. Ini bisa jadi itu adalah potensi tsunami. Nah, itu. Nah, kalau ada tanda-tanda seperti ini, pada saat kita tadi langkah kedua itu adalah segera melakukan evakuasi, maka kita melakukan evakuasinya ke tempat yang tinggi dan aman, itu setelah guncangan gempa selesai. Jadi, teman-teman jangan melakukan evakuasi di saat gempa masih berguncang. Itu sangat membahayakan sekali, ya. Kemudian di sini saya hanya menyampaikan ini adalah tempat yang tinggi, sehingga itu tidak harus bukit. Tidak harus bukit, teman-teman. Tidak harus bukit. Bangunan bertingkat yang masih kuat strukturnya, jadi tidak terlihat runtuh, terus kemudian struktur pilar-pilar masih cukup kuat. Nah, itu bisa kita jadikan tempat evakuasi. Jadi kita bisa naik ke atas gitu ya. Bisa naik ke atas, bisa dia sekitar di atas 10 meter gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, bangunan-bangunan bertingkat itu kan bisa berupa hotel, mall, atau kampus, sekolah. Nah, ini. Nah, pada saat terjadinya gempa yang diikuti dengan tsunami di Palu, itu ada pengalaman ya, seorang tamu di hotel di pinggir pantai, itu dia evakuasinya tidak turun ke bawah. Kebetulan dia ini dari Aceh, sehingga dia sudah pernah mengalami tsunami tahun 2004. Terus kemudian dia juga pernah beberapa kali ikut pelatihan. Dia tahu bahwa kalau kondisinya begini, ini bisa menyebabkan tsunami. Kalau seandainya saya turun, maka bisa jadi dia kesapu tsunami. Nah, dia segera memerintahkan orang yang dia temui untuk naik ke atas lantai, ya, ke lantai atas yang tinggi. Nah, justru memang keputusan dia itu bisa menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan orang-orang yang mau mengikuti langkahnya untuk ke atas, gitu ya. Banyak sekali yang diselamatkan waktu itu. Nah, itu ya. Terus kemudian karena saat ini adalah di masa pandemi COVID, jadi pada saat evakuasi teman-teman jangan lupa untuk mengenakan masker. Jadi pada saat teman-teman di rumah, di kantor atau dimanapun, masker ini harus memang mudah dijangkau sehingga mudah kita ambil dan kita bisa mudah kita gunakan. Bolehlah ditaruh di tas, tapi tasnya jangan sampai di dalam tasnya itu jangan sampai yang terlalu rumit dicari. Pokoknya cari yang gampang untuk di grab, gampang diambil, kemudian gampang kita gunakan. Nah, kalau teman-teman punya sempat ngambil kacamata, ada kacamata, gunakan kacamata, karena itu juga kacamata bisa melindungi dari debu. Kalau ada debu-debu yang berterbangan karena goncangan. Yang kedua, kacamata juga bisa melindungi kita dari penularan COVID-19, karena kita tahu 3 bagian di wajah ini, yaitu mata, hidung, dan mulut, itu merupakan tempat yang sangat rentan terhadap penularan COVID-19, gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa pada saat proses evakuasi ini, sebisa mungkin teman-teman itu mengambil tas siaga bencana yang ada, ya, itu keluar bersama teman-teman
sehingga nanti pada saat ingin digunakan itu bisa kita gunakan. Nah, di masa pandemik ini sebisa mungkin nih sekarang teman-teman di tas siaganya itu itemnya ditambah. Ya, tambah dengan cadangan masker sesuai dengan jumlah anggota keluarga, misalnya dikali 3, karena yang 3 itu adalah cadangan masing-masing orang, kemudian juga cadangan hand sanitizer, dan juga cadangan tisu basah dan kering, ya, terus kemudian juga cadangan disinfektan, ya, bahan-bahan dasar disinfektan. Nah, untuk tas siaga ini, kalau saya pribadi menyarankan itu tidak taruhnya di dalam rumah, tetapi taruhnya itu ada di luar rumah, yang masih terlindung dari hujan panas dan pencurian, jadi sedikit samarkan sehingga pada saat kita evakuasi keluar rumah kita bisa hanya membawa diri kita dan apa yang bisa kita bawa, sehingga kita tidak terbebani untuk mencari-cari tas siaga di mana dan membawanya. Jadi pada saat kita keluar selesai gempa, kondisi aman, kita bisa ambil tas siaganya itu. Dan tas siaga ini kan tidak harus berbentuk tas, bisa juga berbentuk kontainer, tinggal diambil saja. Nah itu. Nah teman-teman, selanjutnya masih pada tahapan kita melakukan evakuasi, ada daerah yang teman-teman jangan sampai dijadikan tempat evakuasi, yaitu pinggir sungai, terutama sungai yang berhubungan langsung dengan laut. Tapi ya di mana-mana semuanya sungai berhubungan dengan laut ya. Nah, hati-hati. Kenapa? Karena sungai itu merupakan jalan tol dari jalan air laluan si gelombang tsunami. Hati-hati teman-teman. Nah, pada saat teman-teman melakukan evakuasi, itu juga hindari jalan yang sejajar dengan garis pantai. Ya, hindari ini jalan yang sejajar dengan garis pantai. Kenapa? Karena itu akan membuang waktu dan juga sangat mengancam nyawa. Karena teman-teman sudah lari sedemikian rupa, sudah lari sedemikian jauhnya, tetapi masih dalam jangkauan gelombang tsunami nantinya karena dia sejajar. Jadi sebisa mungkin itu adalah menjauhi pantai, cari jalur yang menjauhi pantai. Nah, terus kemudian juga terkadang kita di beberapa daerah, nggak usah saya sebutkan nama daerahnya, nanti khawatir ada yang menjadi lebih takut, tapi paling tidak kita bisa lihat di luar kediaman kita, itu banyak daerah yang rata, dari pinggir pantai itu rata, tidak terlihat adanya bukit-bukit atau bangunan-bangunan yang tinggi. Ada juga beberapa lah gitu ya, tapi boleh bilang cenderung daerahnya itu relatif rata. Nah, itu gimana kita menyelamatkan dirinya? Itu ada literatur yang menyatakan bahwa gelombang tsunami itu maksimal itu kekuatannya 2 km dari bibir pantai. Jadi kalau sudah lewat dari 2 km itu dinyatakan dalam literatur itu tempatnya itu sudah aman. Jadi teman-teman bisa menjangkau daerah ini. Nah, seperti di Kota Padang misalnya, itu ada satu success story, itu ada satu jalan yang menjadi acuan kalau teman-teman di Padang itu melakukan evakuasi. Kalau sudah bisa mencapai jalan itu, maka teman-teman itu udah dianggap daerah aman karena dari jaraknya yang jauh dan juga ketinggiannya mulai agak ada ketinggian. Yaitu kalau di Padang itu jalan bypass. Ya, jalan bypass. Nah, itu pengalaman saya dulu waktu kerja di Padang, itu merupakan daerah yang disarankan untuk dicapai oleh masyarakat yang ada di Kota Padang, gitu ya. Jadi teman-teman, pada saat kita melakukan evakuasi ini, lakukan setelah goncangan selesai. Jangan lupa amankan diri, terus kemudian lihat alarm mental sehingga kita bisa tahu. Jangan tunggu atau jangan mencoba untuk melihat tanda-tanda seperti air laut yang surut, karena justru biasanya itu sangat membahayakan sekali. Begitu air laut surut itu artinya dalam beberapa saat lagi itu akan datang gelombang tsunami yang kecepatannya sangat tinggi sekali ya. Nah, sekarang kita sampai pada langkah ketiga, yaitu saat evakuasi. Nah, pada saat kita melakukan evakuasi seperti biasa, teman-teman tetap tenang. Saat proses evakuasi, jangan saling dorong,
jangan berteriak, dan ini penting pada saat kita di zaman pandemi COVID seperti ini adalah jaga jarak aman. Nah, bagaimana kita mengatur supaya jarak aman ini? Nah, kalau saya menyarankan ada cara yang mudah untuk diterapkan untuk jarak aman, yaitu teman-teman melencangkan tangannya. Jadi satu lencang itu boleh dibilang itu jaraknya sudah cukup aman, ya. Jadi satu lencang ke depan, samping ya, kiri kanan dan belakang. Jadi sehingga pada saat kita sedang melakukan evakuasi, pada saat kita tangan kita ke depan, kalau yang di depan kita itu bisa kita sentuh, itu artinya terlalu dekat jaraknya. Itu jarak yang tidak aman untuk ancaman COVID-19. Itu ya teman-teman. Jadi satu lencang ke depan, ke kanan dan kirinya, dan juga bagi arah belakang. Ya. Nah, terus kemudian pada saat kita melakukan evakuasi ini, keluar dari rumah menuju tempat kita berkumpul, tempat kita melakukan evakuasi, itu sebaiknya tidak menggunakan kendaraan. Karena kendaraan yang kita gunakan itu nanti bisa menyebabkan kemacetan, dan justru itu sangat membahayakan kita yang akan melakukan evakuasi. Jadi kita nggak bergerak, hanya di situ saja. Jadi lebih baik kita by foot aja. Jadi kita bisa menggunakan jalan kaki untuk menuju tempat yang tinggi tersebut, ya. Kemudian teman-teman, pada saat kita sudah sampai di langkah keempat, yaitu berkumpul di titik kumpul yang aman, itu juga teman-teman, karena kita di masa pandemik sekarang ini, tetap jaga jarak aman, masker tetap digunakan, kalau ada kacamata gunakan kacamatanya, ya. Kalau ada topi juga bagus untuk dipakai, ya. Ingat satu lencang, baik itu depan, samping, belakang, itu antar pengungsi, ya. Jadi lihat, pegang aja ke depan, satu lencang lurus gitu. Kalau orang itu masih tersentuh, itu berarti jaraknya masih terlalu dekat. Kemudian di tempat titik kumpul atau di tempat evakuasi, itu tetap jaga keluarga tetap berkumpul, atau unit kantor kalau kita memang saat itu sedang bekerja, maka sebisa mungkin satu unit itu barengan, ya. Terus ada titik kumpul yang ditentukan dari kantor, kumpul di mana, dan disitulah berkumpul semua sehingga kita bisa saling tahu siapa yang sudah sampai di titik kumpul tersebut. Nah, kemudian yang kelima, teman-teman, itu tetaplah di titik kumpul atau di tempat evakuasi sampai ada pernyataan aman dari lembaga yang terkait, yaitu BMKG atau BPBD. Jadi tunggu itu aja. Walaupun ada yang tertinggal, ada yang apa, tunggu aja di situ. Ya, tunggu sampai ada informasi kondisi aman, ya. Jadi jangan kembali ke rumah atau ke kantor dengan alasan apapun. Entah itu ada yang tertinggal lah atau apapun. Nah, terus kemudian teman-teman, waspada terhadap gempa susulan, karena gempa susulan bisa saja terjadi, ya. Nah, kalau ada gempa susulan, ya, pada saat kita di jalan, pada saat kita melakukan evakuasi atau di titik kumpul, tetap lakukan drop, cover, dan hold on. Nggak usah bingung, walaupun kita di tempat yang di tanah lapang, tetap lakukan drop, cover, dan hold on. Nah, di tempat pengungsian juga teman-teman itu tetap harus mempraktikkan cuci tangan pakai sabun dan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Demikian teman-teman berbaginya saya hari ini tentang 5 langkah aman dari ancaman badan tsunami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama aku Diana. Aku tinggalnya di daerah Pamulang. Kadang-kadang sih ada gempa juga. Kalau misalnya kalian sedang tidur nyenyak, terus kalian terbangun karena merasa ada gempa, terus kan kalian cuma tinggal ke bawah di pinggirnya, kalau bisa pegangan, tapi kalau enggak gini saja. Bye.